hal yang paling beda itu menurut gue emang titik komprominya. Dan sekarang sih setelah menikah itu manajemen waktu sih kalau gue. Ya menurut gue kalau lo mau cari hal yang positif pada seseorang, ya cari sama orang yang suka sama dia. Kan di tengah jalan kita nggak tahu lebih ketemu sama calon pacar yang lebih. Berbicara, banyak bicara, berbagi cerita. Oke. Gue Ilham. Ya, gua Pam-Pam. Oke. Hari ini kita lagi ada di salah satu kafe terkenal, Di Ben Hill. Ben Hill, di kawasan Ben Hill. Ini juga ownernya salah satu sahabat gua yang kali ini kita datengin untuk kita tanya-tanya nih, karena kebetulan menjalani bisnis dengan istrinya. Sekarang udah istri ya? Udah istri nih. Udah dong, alhamdulillah. Ya ini dia, Riani dan Arneta. Aneta dan istri. Oke, gimana Sadi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat lo ya? Alhamdulillah. Baru nikah ya? Baru. Lu parah nggak datang ya? Parah nggak datang ya? Iya kan gua kerja ya. Iya, dia mau Kayaknya gue gimana? ngundang lu berdua dah. Iya, memang. Nggak ada yang datang kan? Memang. Jangan gitu, Pak. Aku sahabat lagi. Berapa lama sih udah dari kalian? Gue nikah bulan Agustus, tanggal 2, tanggal 3. Oke. Jadi kita emang sengaja datang ke kalian bukan karena emang kebetulan kalian teman kita ya, tapi emang kalian punya background yang sesuai dengan tema kita, yaitu couple-planner. Karena emang kita di sini pengen podcast, pengen cerita-cerita lah sama orang-orang yang emang udah punya bisnis, Ya. tapi sama pasangan. Tuh. Karena kan orang-orang kayak gue nih, POV gue nih yang belum nikah nih, Gua udah nikah ya? udah nikah ya, Udah nikah. pengen gitu ya punya bisnis tapi sama pasangan, dan ya udah siapa tahu menginspirasi gua dan banyak orang-orang yang nonton. Khususnya anak muda sendiri. Udah sih. Tapi orang tua nggak bisa ya? Bisa juga, bisa. Siap. Bisa dari banyak Ini kenal ya, kenal. Siap. By the way, lu berdua emang awalnya ketemu karena bisnis atau bukan? Ketemunya tuh justru di sekolah, Iya. di SMP. SMP. Ah. Sama. Ini SMP di depan sini. Iya. Ini banget SMP kita. Iya, ini SMP kita. Iya. Jadi dari SMP udah pacaran lu? Dari SMP dulu kenal deket aja. Mulai jalan tuh kelas, awalnya kenal biasa. Mulai jalan pacaran tuh kelas 3 SMP. Neta kelas 2 SMP. Tapi orang tua lu tau gak nih? Tahu apa nih? Oh, lu pacaran? Tahu lah. Tahu. Berarti tapi nggak putus nyambung dari SMP ke sekarang. Enggak. Gua lanjut terus long last lah pokoknya. Les. Iya. Tapi lu tahu gak sih? Enggak. Jangan aneh-aneh Pak men. Iya. Ini gue langsung mau bahas bisnis sedikit sih, karena kan gue juga ngangkatnya kan relationship dan entrepreneurship. Oke. Iya kan? Karena kan dua itu punya satu apa sih konflik on interest apa kalau bahasa iya konflik of interest yang berbeda, karena kan kadang khususnya gue juga by the way couple planner juga ya kan, jadi kadang gue masih bingung karena sering konflik gitu, susah ngebedain antara relationship sama entrepreneurship nih, karena lu kan sama pasangan nih bukan bisnis kan. Tapi lu punya bisnis sendiri nggak? Enggak sih. Enggak, terus ini bareng Aja. dari tahun berapa sih? Ini sebenarnya startnya dari 2018 ya. 2018 awalnya. 2018. Anjir, sebelum covid ya. Berarti pas kopi lagi naik-naik banget ya, karena kan nih Dulu nggak kopi. dulu kan kopi awalnya malah. Dulu tuh awalnya gue bantuin, jadi Neta tuh masih SMK. Gue kan background gue di MAN backgroundnya, Madrasah Aliyah. Kalau istri gue nih backgroundnya di SMK. Nah dia ada perlombaan gitulah, kayak ikut apa sih istilahnya? Program dari Ciputra Entrepreneurship. Jadi di situ kita dikasih modal lah, pemodalan, presentasi, pitching juga gitu. Oh jadi kayak ya berarti lu udah biasa dong. Nah kalau gue bukan Gue player. jorokin. Gue bukan player jujur. Oke, iya. Cuma gue emang aktif di organisasi. Enggak, by the way nih nggak ada yang tahu player apa nih. Iya, DP aja. Bukan nih. Ya DP aja berarti ya. DP aja berarti ya. Kalau gua bukan background orang-orang yang bukan. Maksudnya bukan orang yang cari-cari, bukan Iya. yang awal-awal enggak. Emang Cari-cari dana bantuan gitu ya. Iya, gua pure bisnis aja. Justru link-link gue tuh kebuka dari istri gue nih yang suka cari-cari, karena background istri gue memang di sekolahnya ada istilahnya itu student company. Student company ini memang mereka cari-cari lobang mana yang bisa diikutin untuk
lomba-lomba, kompetisi, atau dana-dana hibah tadi. Oh. Jadi gue tuh sebenarnya diceburin sama istri gue. Kalau gue emang pure Iya. dagang aja udah bisnis aja. Dagang kali ya kalau bisnis Tapi kayak keberatan dari, itu. dari SMP dia juga udah dagang sebetulnya. Dagang apa? Dulu tuh kita dagang-dagang barang-barang marketplace, sebenarnya apa dulu ya? Makelar kali ya, makelar handphone nih. Kalau sekarang kan ada marketplace. Jadi jual beli barang handphone yang second hand Second. dijual lagi gitu. Oh, di Facebook bukan? Di Facebook. Ya, Tapi temen gue tuh mulai dulu dari Bukalapak. Dulu Bukalapak belum ada. Zaman gue tuh OLX. Oh, OLX, sorry, OLX, dulu sorry, ada. OLX. Oh, iya. Lawan nomor kita ini berarti. Iya. Udah ada. Dulu jangan. Dulu namanya bukan OLX, namanya bukan OLX ya? Bukan, apa namanya ya? Gue lupa. Bukalapak gue sih. Bukan. Bukan sih. Bukan kasih. Bukan kasih. Terus lebih tua lagi. Lu itu zaman lu, bukan zaman kita. Zaman gua kasus soalnya. Gue lupa ya. Pokoknya itulah ya. Iya. Tinggal cari aja searching. Berarti dari situ tuh mulainya tuh. ya kalau dagang dia emang udah mulai dagang. Dulu kalau- dari zaman SD sebenarnya gue udah dagang juga. Dagangin. Jadi kalau misalkan kan ada tuh jasa-jasa fotokopi gitu kan. Lu mau fotokopi nggak? Oh, lu caloin? Aku caloin, gua ambil cekeran dari itu. Oke. Kira-kira. Iya, iya, iya. Gitu Tapi, tapi keluarga lu emang backgroundnya pengusaha ya? Maksudnya orang yang suka Orang bisnis dagang gitu, gitu. orang dagang gitu? Enggak juga ya. Ah. Kalau dari ibu, nenek, iya. Nenek tuh dulu punya nasi rames di depan Jalan Bendungan Hilir Raya. Tapi kalau bokap gua tuh basicnya justru orang pendidikan. Sama dia juga? Eh, Tidak. Enggak sama sekali. Ibu rumah tangga, ya bapak wira swasta aja. Oh. Enggak ada background usaha. Atau dari suku tertentu pada Ya tapi mungkin- berarti enggak, maksud gue ya, gue bingungnya Iya. lu dari mana gitu masuknya? Bisa. Maksudnya bisa kan, kalau gue ya jujur ya, gue basicnya karena gue dicejelin sama orang tua gue, khususnya ibu gue, itu kakek gue tuh pengusaha. Oh kalau gua Makanya gue kayak kalau gua sampai gagal gitu ya kata, walaupun dia masih ini ya, masih running, kayak malu aja gitu gue kalau gua melur gue gitu. Kalau lu emang nggak ada basicnya. Maksud gua ada gak sih yang dari keluarga lu gitu? coba Neta deh, Neta punya pandangan lain nggak? Gimana soal aku? Takutnya gue salah ngomong nih, kan biasanya kita yang menilai pasangan kita yang paling akurat. Iya. Oh sekarang kayak gitu, sekarang kayak gitu. Ya, oh, lu Sekarang lempar kayak gitu. aja. Udah ada kaitannya, udah cerminnya. Iya. Kita ada, kalau menurut kamu gimana? Karena memang dari pertama kenal juga dia emang udah punya visi misi kayak gitu. Kalau dilihat dari background keluarga, Nggak ada. lebih ke dagang aja kan, bukan Iya, iya. gimana cara ngembangin gitu. Kalau di keluarga kan udah selesai, udah tua, udah selesai gitu. Nggak ada sistemnya. Sebenarnya kalau gue nganggapnya sih, gue oportunis ya menurut gue ya. Gue orangnya emang bener-bener oportunis. Ketika ngeliat ada peluang, ya gue jual. Oh berarti lu temenan Lu sama kalau gua bisa juga? gue jual, gue jual. Berarti lu temenan sama Ilham sama gua? Nggak kayak gitu. Kalau gue punya pandangan soal berteman, pertemanan yang paling baik itu pertemanan yang punya benefit menurut gue, punya value tadi. Tapi kalau as a friend itu beda. Yeah. As a friend itu maksudnya gue punya teman lama nih, nah gue akan tetap bonding dengan dia karena dia teman lama gue. Tapi kalau kita ketemu di bisnis kayak gini, itu sebutnya gue value lah, partner gue sebutnya. Jadi kalau lu datang ke sini ngechat gue, selain ada bumbu silaturahmi, bumbu lainnya adalah pasti ada yang mau dikerjain bareng nih. Dan itu pasti lebih panjang hubungannya. Itu menurut gue. Oke, dulu tuh 2018 buka Jack. Apa Iya. sebelumnya namanya bukan Jack? Dulu namanya Sebenarnya Fashion Net ya. Kalau yang Yang pas. Apa namanya? Asianet. Fashion Net. Oh fashion. Dulu Fashion. ya Berdua, lu buka langsung berdua fashion. dari yang lomba si student company tadi yang Ciputra entrepreneur tadi. kan dapat modal tuh. Oh, Nah, buat produksi tas tuh nggak cukup lah modal segitu gitu. lu tas. Iya, Kayak gitu, tas. Akhirnya gua kasih deh modal itu diolah lah gitu. Oh. Jadi setelah itu gue olah, gue bikin brand namanya Jack Tea. Awalnya itu Jack Tea. Iya, jadi Oh teh, masih Teh, teh. waktu pas haus belum buka. lagi trendingnya Thai tea. Lagi trending teh. Jadi dulu gue tuh Iya. buka awalnya di Binus. Binus tuh kan berjejer. Minus Pokoknya Manggisan ya? iya Binus Manggisan, Binus Anggrek. Kok paham sih? Ya kan masih sana. Oh iya. Lanjut. Gue kira kita temenan dari dulu. Iya. Di Binus, jadi gue buka di Binus itu di daerah Binus Anggrek sama di Harun Raya. Harun. Bukan di itu juga iya daerah situ lah dia. Sorry bukan Binus Anggrek, maaf. Di Rawabelongnya. Di Rawabelong sama di Harun Raya. Jadi ada jalan Harun Raya di sana. Nah, di Harun Raya inilah kita buka pertama kali rame. Buka tuh sekitar berapa bulan, 3 atau 4 bulan. Itu kenceng banget omset, serius ini omset tuh kenceng banget.
sehari itu kita bisa ngabisin mungkin 4 selongsong kali ya. Sekarang Selongsong tumpukan Iya. gelas plastik. Gelas plastik. Mungkin sekarang fenomenanya sama kayak es teh manis Solo. Oh. Iya, sehari itu bisa menjual 250 cup. Ini dulu ya pas masih viral ya. 2018 berarti itu. 2018 tuh sehari bisa 250 cup, 300 cup. Jadi sekitar 6 selongsong kurang lebih. Nah, kalap lah karena omset bagus. Cabang udah ya? SDM-nya nggak ada, terus akhirnya buka cabang lah kemana-mana. Pas buka cabang kemana-mana, manajemen belum settle, belum siap. Baru terjun tapi kita udah kayak berani buat buka di mana-mana kan. Iya. Itu umur berapa waktu itu? 2018, gue lulus 2017 SMA. Aja lu enggak serius. Beneran, Berarti 18 tahun ya lo berarti? Benar, muka gue yang Enggak, kelihatan terlalu muda. enggak, terus 2017 lulus. 2017 lulus. Anjir, Pak. Berarti Itu lu SMA langsung bangun gitu cuy. Iya. Kan dari modal SMA. Sebenarnya gue pikirin itu dari kelas 4 SD. Enggak gue bercanda. Lu muda banget sih. Keren sih, itu keren sih. Dulu tuh kita tuh ngerasanya gimana ya? Gue tuh sempat ikut satu guru gua. Jadi di sana tuh gue dididik lumayan keras lah, lumayan nggak bisa lah, ngomong nggak bisa tuh nggak bisa. Oh, nggak boleh ngomong nggak bisa. Nggak boleh ngomong nggak bisa, nggak boleh ngomong nggak mau. Semua tuh harus bisa. Berangkat dari situ, gue selalu ngegambar. Ya pengennya kita punya usaha sambil kerja niatnya sambil ngabdi di sana. Awalnya tuh begitu pengennya. Cuma kan namanya berjalannya waktu beda-beda. Keadaannya di depan ternyata nggak bisa. Akhirnya gue ngejalanin usaha, buka cabang. Ini balik lagi nih tadi nih. Yang Tahiti itu. Iya, yang Tahiti tadi buka cabang sekitar 4. Satu di Karet, satu di Ben Hill, satu lagi di Harun Raya, satu lagi di Jalan Rawabelong. Tutup semua, Pak. Yang dua tutup. Sisa 2 di Karet, 1 sama di Ben Hill. Jadi semua aset itu kita berantakan tuh. Ada yang dititipin terus gak balik lagi Wah, udah dah. Salam. Kita kan namanya masih UMKM kan, dorong gerobak naruh kemana. Pas kita udah kagak lanjut, ya udah dah ambil aja gerobaknya dah. Gue bayar sewa, udah ambil aja gerobaknya. Kita kagak bisa pakai lagi. Ada yang selesainya baik-baik begitu, ada yang kita mau ambil nggak dikasih. Jadi ada banyak cerita. Sampai pada titik di mana bangkrut sisa 2. Nah, ketemulah momen Covid. Oh iya, 2020 berarti. 2020 tutup lah tahun terakhir di Ben Hill. Dan di Karet. Abis itu buka lagi tapi Tahiti. Jack Coffee. Oh, Jack Coffee ini. Memang pada saat itu kopi itu lagi naik, Bray. Pas habis Covid itu. Karena dulu gue juga 2018 juga buka coffee shop. Tapi gue langsung coffee shop. Cuman emang di Covid 2020 tuh hancur tuh. Cuman emang di situ kopi lagi masing-masingnya tuh. Es kopi susuan gitu kan. Makanya kan kayak di 2020 tuh pas Covid malah bangkit ya. Karena nggak ada orang yang buka menurut gua. Nggak ada yang berani kan? Ada yang berani buka. Karena kalau menurut Kita gua terlalu berani kali ya. iya, enggak. Soalnya kalau di Covid itu, waktu habis pasca Covid bahkan pas Covid itu, kalau kita buka bisnis itu kita hitungan terlalu berani, Pak. Oh gitu. Iya, menurut gue ya, menurut gue pribadi ya, terlalu berani karena ya daya beli lemah, ya kan. Orang banyak yang dipecat kan. Lu tiba-tiba lu buka coffee shop, menurut gue berani lah. Tapi pada kenyataannya emang kopi itu naik pas Covid. Dan akhirnya banyak sama kayak daerah Kupang. Makanya kan kayak dia di 2020 buka kopi ya. Sebenarnya kan itu trennya mulai di 2016. 16. Kopi itu mulai tren naik ketika tuku. Nah, itu mulai dikenal. Dari situ sih menurut gua 2016 2017. Oke. Tapi ini kan lu langsung buka berdua pas ini Jack Coffee ini. Dari awal. Dari awal. Dari awal buka berdua. Berarti ngejalanin hubungan lu pacaran sambil lu bisnis bareng. Iya. Anjay. Tapi gue nanya nih, iseng aja gue, karena gue juga kan sama ya. Sama ya? Iya, lu gimana? Ya kan udah nikah gue. Ya, tapi lu bagi flow gimana sih bagi flow? Maksudnya bagi flow kerjaan gitu. Misalnya ya, lu kalau gue kan ya bini gue administrasi, gue yang teknis gitu. Nah, tadi yang jawab nih, karena dia yang lebih banyak di belakang layar nih. Kalau gue sebenarnya cuma exposure untuk dagang aja. Oh, jadi lu memang marketingnya? Iya, gue orang depan lah bahasanya, frontliner aja lah. Nih, sorry ya, kalau tadi ngomongin kompromi nih, tadi lo bahas kompromi ya. Kalau menurut gue, memang ada banyak yang harus dikompromin tuh. Kalau dari, tadi kan pertanyaan lo, dari sekolah, pacaran, terus ngalamin fase sebelum menikah, gagal, terus tiba-tiba sekarang nikah. Hal yang paling beda itu menurut gue emang titik komprominya. Dulu gue tuh strict, kalau lu bilang cewek gue ribet, kagak sih. Menurut gua di hubungan ini yang ribet gua. Jadi stereotip terkait perempuan ini menurut gua nih, gua nanti salah ngomong nih. Gua takut kalau lu ngomong begini kan di depan bini. Enggak kayak gitu, walaupun ada yang gue simpen di belakang.
Enggak. Gua berpandangan stereotip mengenai perempuan bahwa perempuan ribet itu menurut gua nggak semua. Yes. Tapi titik di mana perempuan selalu pakai feel, memang itu agak ada benarnya. 70% lah. Mereka selalu menggunakan feeling. Kalau gue bilang ribet, gue lebih ribet. Bahkan kita nggak usah ngomongin soal hubungan deh. Di bisnis ini yang lebih ambisius, yang lebih punya vibes terhadap bagaimana bisnis ini bisa berjalan tuh gue. Perfeksionis. Mungkin kalau sekarang anak-anak Gen Z itu ngomongnya micromanage kali ya. Dulu kita kenal dengan istilah OCDP. OCDP. Personality-nya tuh jadi kayak sorry nih, ini handphone berubah begini aja. Tadi deh yang contohnya, gue akan ganggu banget sama hal-hal begitu. Oh lo OCD? OCD parah banget. Parah banget gue. Ayo. Enggak, gua taunya OCD itu diet. Oh itu punya Om Deddy. Iya. Beda-beda. Nanti boleh Om Deddy kalau mau. Ya. Ini ada Jack Coffee juga. Mau ya. Jadi kalau menurut gua ribet atau nggak ribet, justru ribetnya di gua. Jadi yang harusnya banyak kompromi itu gua. Tapi memang kalau kita ngomong skupnya hubungan, nah ini baru nih gua coba untuk objektif ya. Di hubungan memang seharusnya titik lebih banyak komprominya adanya di istri gua. Karena ada banyak hal-hal yang seharusnya bisa dibicarakan dulu sebelum ada perdebatan, justru enggak. Dia nungguin perdebatan dulu baru dibicarakan. Kebayang nggak tuh contohnya tuh? Ya tahu. Bumbu ya. Enggak, harusnya sih kan dicegah dulu ya. Dicegah. Iya. Kalau gue tuh orangnya sukanya deal-dealan di depan. Misalkan nih, kamu mau masuk Oh lu bisnismen banget. Kenapa tuh? Bisnismen banget. Iya, karena dealnya di depan, Pak. Oh gitu ya? Iya, bisnismen banget. Iya, itu maksud gua. Gua tuh lebih suka yang dealing di depan, baru kita jalan pakai komitmen. Nah, kalau istri gua nih enggak. Misalkan, Bun, kamu hari ini mau jalan jam berapa? Jalan jam 7:30. Udah deal nih, nggak komit. Tiba-tiba jalannya jam 8. Jadinya planning yang harusnya jam 8:30 gua mau ngapain? Meleset. Lebih ke situ sih. Jadi komprominya di sana. Tapi kalau menurut lu plus minusnya jalanin usaha bareng pacar tuh apa? Siapa duluan nih? Ya lu aja langsung. Gue. Apa-apa. Oke. Ya, lu Minus ya. minus dulu deh. Satu deh menurut lu. Gue terlalu terburu-buru sih mengambil langkah bareng pacar maksudnya, karena kan di tengah jalan kita nggak tahu lagi ketemu sama calon pacar yang lebih ini beneran bohongan nih. bercanda. Terus. Menurut gua minusnya ya jalan bareng sama pacar berdosa sih, lebih banyak dosanya. Gua harus ngomong ke sana sih ya, karena terus-terusan bareng gitu. walaupun susah lagi walaupun kita tahu batasan, tapi menurut gua ya tetap ada celah lah, ada celah. Ya ke sana. Tapi positifnya bisa dibilang banyak juga. Lebih ke komitmen lagi tadi. Karena kalau bareng sama di tengah jalan contoh nih, gue nggak mungkin juga kan ninggalin ada segi rasa gila gue udah lama begini masa gue tinggal sih tiba-tiba, nggak mungkin. Ada rasa, bukan tanda kutip bukan bertanggung jawab karena ada apa-apa ya. Lebih pengen ngebuktiin gitu. Oke. Itu sih positifnya. Kalau lu? Kalau gue minusnya nih, ya karena mungkin startnya bener-bener dari usia muda gitu kan. Ya secara mental bener-bener belum kebentuk, terus emosional juga sama. Jadi ya sering ada perdebatan di situ gitu. Tapi itu juga bisa jadi plus juga sih. Karena kita jadi belajar juga, termasuk sampai sekarang gue juga masih belajar, yaitu untuk bisa komitmen. Dan sekarang sih setelah menikah itu manajemen waktu sih kalau gue target ya resolusi 2025 ya gitu. Bisa kan namanya gue nih gue usaha ya, gue sama istri gue pasti lu pernah dong, lu punya orang, lu punya perahu sendiri gitu. Dia juga punya perahu sendiri. Itu lu ada perdebatan nggak, misalnya ini gue ada orang gue nih, gue juga ada orang gue nih, misalnya saudara atau temen gitu, buat bantu bisnis lu, atau lu menghindari hal-hal itu, misalnya udah kita nggak usah pakai itu, kita pakai orang profesional atau kita pakai orang yang selain dari perahu lu itu. Karena menurut gue itu salah satu apa sih problem. Iya benar. Maksudnya, sorry, gue make sure ya. Maksudnya gue bawa orang sendiri, istri gue bawa orang sendiri. Iya, misalnya lu kayak punya temen nih, ya kan? Kan belum tentu dia setuju lu temen. Kalau itu ya kan? sepakat sih. Ya kan? Nah, lu juga kan pasti ada saudara, misalnya ini bisa nih bantu nih di sini.
Nah itu lu lebih baik menghindari atau lu berkompromi berdua gitu? Apa gimana? Sepakat sih. Iya, Terus sejauh sepakat. ini sih selalu Terus sepakat. satu suara. Kalau setuju, enggak. Untuk Jack sendiri lu bawa perahu sendiri atau lu Pernah rolak kita semua? coba, Gua tapi ya nggak lanjut. Iya, gue udah coba berbagai macam jenis cara. Gue bukan orang yang profesional Iya, banget. iya. Kita juga masih belajar. Cuma dari banyak hal yang gue coba, pada akhirnya enggak sih jawabannya. Enggak bawa perahu Iya, masing-masing. enggak bawa promo masing-masing. Jadi memang kita nge-hire full anak-anak baru yang dia Setuju. tuh ada di sini gitu. Terus kalau dari lu nih ya, apa yang bikin lu yakin, oh nih gua mau nikah sama Yandi nih gitu. Terus sebaliknya juga ya, apa yang lu yakini, aku mau nikah bisa juga nih. Dari sini gitu. Dari Neta dulu deh. Iya, dulu Kalau ya. gue udah pasti komitmen sih. Karena selama gue menjalin hubungan dengan si Mas Yandi nih, apa yang dia ucapkan sih selalu dia buktiin. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya menurut gua kalau lo mau cari hal yang positif pada seseorang, ya cari sama orang yang suka sama dia. Tapi kalau lu pengen cari keburukan dia, ya cari sama musuhnya. Cari bukan musuh ya, cari orang yang memang tidak sefrekuensi, tidak sejalan dengan dia. Karena emang sifat baik orang itu objektif ya. Subjektif dong. Objektif. Iya. Jadi apa yang emang dari kalian berdua, kopi kalian berdua yang emang ibu nggak punya nih, terus Yandi punya, misalnya kayak dari segi komunikasi, karena kan lu ini kan kerja sama banyak orang ya, lu kerja sama tim lu kerja sama vendor-vendor lu kerja sama Oke. Gue ngerti Pak. Sorry. Tadi pertanyaan tadi belum dijawab tuh. Neta jawabinnya kan. Iya. Terus gua gimana yang bikin yakin? Taat. Gua suka orang, gak tau ya, mungkin di luar sana laki-laki juga banyak yang suka perempuan tuh yang ya udah manut gitu. Tadi gua kan bingung soal bagaimana stereotype. Nah, gua juga mau sampein soal patriarki yang feminisme. Neta itu orangnya akan menyesuaikan kapan dia bisa memimpin, kapan dia bisa ikut. Jadi segi adilnya tuh di situ. Adil itu menurut gua kan bisa menempatkan. Nah, dia bisa menempatkan diri kapan dia harus jadi istri. Iya, kapan jadi partner bisnis. Itu maksud gua. Mungkin kalau gua ditinggalin sama Neta dari setahun atau 2 tahun yang lalu, misal nih kapan nih, ya gua cari istri lain lah. Iya. Di sini nggak akan berjalan maksudnya. Iya. Gitu. Iya. Lu nama kita. Iya. Nanti lo ya. Iya nanti. Iya, tapi sebelum gue lanjut, gue minum dulu. Minum dulu. Ini apa nih? Produk apa nih? Komersil Pak, barusan Pak. Industrial banget itu. Industrial banget. Bapak kelahirannya beda sih ya, generasi itu lain dah Pak. Gue masih milenial. Iya. Ya, Kita ada gender ya. iya. Lu kurang bonding sama Randi. Makanya lu sering bercanda sama Randi. Nanti habis ini kita ngobrol. Tadi harusnya di backstage ya, di backstage ya, ada backstage-nya aja, jajan. Ini berarti pertanyaan gue yang tadi lanjut ke pertanyaan gue yang selanjutnya. Apa tuh? Yang tadi dari kalian ini kan pasti ada, lu kan kuat sama orang ya, dari titik gue ini siapa yang lagi siapa yang mau di apa gitu. Iya. Iya, nanti kayak lu buat, karena lu beli sama banyak orang kan, sama Timo kok sama vendor gitu. Itu dari dulu yang emang lu di apa, dia di apa gitu, lu tahu porsinya. Oh, gimana Bun? Ya sudah jelas kelihatan ya. Iya. Maksudnya kalau misalkan berhubungan eksternal udah pasti ada. Iya. Internal ya kalau gue lebih saling berhadapan dengan laptop ya. Iya. Soalnya ya berhadapan laptop itu pasti jalin ke gue karena dia juga yang lihat laptop tuh pasti gak bisa lama-lama. Jadi buka bentar kan jalan-jalan apa lagi gitu. Iya. Kalau gue yang bisa duduk lama Anjir, terbalik. Gak bisa gue balik. Kalau gua memang jadi baik buruknya ini kan tergantung bagaimana ownernya jadian. Iya. Sayangnya Jack yang dilihat gua doang. Jadi poin minusnya tuh mungkin di situ ketika gua nggak ada yang bisa tutup atau gua pas kadang-kadang tuh gua menggambar owner tuh jadi kayak dewa gitu, bener terus. Sedangkan kita kan manusia juga, kadang gua bisa marahin anak gua, kadang gua bisa tegur dia. Iya. Kayak tadi contoh gua negur gitu. Dan posisinya lagi ada lu, karena tuh dianggap stigma yang negatif gitu sama sebagian orang. Tapi kalau gue ketika ngelihat kejadian sorry ya tadi Randi termasuk pedas. Ya lu berani gitu maksud gue negur karyawan lu atau ke partner kerja lu kayak gitu. Gue pun belum berani kayak gitu ya. Itu yang lagi gue pelajarin karena ya itu yang
yang Bang Ilham bilang itu gue people pleaser deh, gak enakan aja. Iya, gue tadi lihat kok. Gue Iya. tanya lu banyak yang enak nggak sih? Iya, makanya gue banyak gak enak kayak ya setup yang dadakan kayak Karena gitu. gue kebatas sama dinding. Enak banget. Oh, gue enak banget orang Jangan ini berarti yang saling melengkapi. Gue enak banget. Iya. Iya, nah, Kayak gini, sorry gue potong ya. Menurut gua, kita kerja itu kebatas sama dinding profesional. iya, Lu berantem di dalam kerjaan, jangan dibawa keluar. Setelah itu mereka tetap jadi tim gua. Iya. Setelah itu mereka jadi saudara gua. Gua nggak ngomong bahwa kerja itu jadi keluarga ya. Iya. Cuma maksudnya ketika kita di dalam kerjaan profesional, di luar lu jadi saudara. Lu ada apa-apa lu boleh tanya gua. Iya. Sebaliknya pun kalau gua yang ada apa-apa, gua boleh minta tolong sama lu. Itu yang gua bangun di sini. iya. Oh, lo bisa berpikir begitu, tapi gua berpikiran orang lain belum tentu bro berpikiran Oh, iya. kayak gitu, Jir. Nah itu kan balik lagi ya, karena lu pikirannya kalau lu sendiri kan. Iya. Ya gua udah pikir begitu ya, lu mau ambil kata-kata gue silakan. Tapi kalau gua lebih terjadi begini kayak ngambil hati kayak gitu yang gua Ada takutin. benernya sih. Iya, iya. Karena emang kita manusia bukan hati. Iya kan, anjir. Ketonjok. Tapi gue yang beli kopi ya, gue juga. Tapi sama teman gue, teman dekat gue. Nah gue sama kayak lu ya. Pacar temen lu. Oh, cowok. Kan gak ada yang tahu. Gua pacaran sama cowok. Enggak. Kalau gue tahu nih, gue itu nih. Ini kali. Jadi ya gitu, gue kayak nanti yang emang gue bisa frontal. Nah, satu lagi nih partner gue itu yang emang bisikin gue, dia gini nih. Nah akhirnya gue yang dapat image galak gitu. Iya. Terus kayak akhirnya orang-orang tuh lebih tahunya ke gue gitu kan. Galak gue yang, cuman emang itu yang lengkapin sih. Padahal sebenarnya di belakang gue tuh ada temen gue yang bisikin, lo dikerjain begini, gitu juga nggak sih kan tuh? Gitu nggak sih? Iya. Dia ngejaga lu. Atau lu mau misalnya kayak lu udah keras banget nih kelihatannya. Dia yang negor lu, lu jangan terlalu keras. Atau memang dia malah ngasih itu minyak tanah biar lu agak. Nah, menurut gua Neta tuh titik ini imbang gitu. Yes. Neta leadernya di sini. Gitu sih menurut. Gokil. Kata lain itu juga. Iya. Tapi gua balik lagi nih. Itu kan kita tadi ngomongin sisi bisnisnya terus ya. Kan kita kalau bisnis kadang ya gue nggak tahu sih, kalau gue pribadi ya kalau ke bisnis mulu tiba-tiba kita nih rasa romantisme sama pasangan. Iya bener nggak ya? Ya gue mah ya kalau gue ya romantisme sama pasangan tuh kadang suka berkurang, jadi kayak kurang perhatiannya kah terus segala macam kah. Kalau dari lu sendiri pernah kejadian kayak gitu gak sih, atau misalnya lu ngerasa si Ariandi kurang perhatian atau gimana, terus lu gimana tuh memanage apa sih kebutuhan relationship? Dari tadi kan kita ngebahas kebutuhan ini mulu kan, bisnis lu kan. Nah kebutuhan relationship lu tuh gimana? Oke, paham curhat dong. Iya. Ya kalau ya biasa cewek. Pertama, kalau misalkan relationship sih karena kita tipe ya maksudnya kebetulan sama, nggak suka yang rame-rame gitu, suka jalan kemana gitu. Jadi ya dengan kita di rumah juga sebenarnya itu udah senang-senang aja gitu. Gua kualitasnya berdua. Ya, nah, terus kalau misalkan kurang perhatian, kalau gue sih selalu tahu ya, maksudnya gue tahu suami gue ngapain gitu, kayak akan makan juga. Jadi gue nggak mau justru memperlibatkan gitu masalah. Udah nggak bantuin, misal udah gak bantuin, tapi Lu malah ngeribetin gitu. Jadi gue berusaha untuk tahu simpan lah gitu. Tapi lu pernah ngerasa gak kayak wah lu Ariandi terlalu fokus nih kayaknya gitu? Iya. Pernah gak sih? Biasanya cewek kadang kayak gitu, terlalu fokus banget nih. Coba deh sesekali iya, atau kita quality time bareng gitu. Atau memang lu quality time di bisnis malah tebar. Karena pandangan itu Ya, lu pernah gak sih kayak gitu? Kita banyak ngobrol juga karena ada bisnis. Jadi kan kalau nikah ngobrol ya. Iya betul, gue setuju banget. Kadang kalau misalkan gue mau ngapa-ngapain juga gue pusing gitu, kayak yaudah gue ke depan paraset aja gitu biar ngobrol gitu. Jadi kayak yang penting ada diobrolin gitu bagus. Kalau urusan gue sendiri gitu, yang penting suami gue yang izinin gue main gitu. Udah recharge gue beda mungkin karena kayak gue sendiri dan penuhi lah gitu. Kayak waktu gue tidur, misalnya gue mau tidur lebih banyak gitu, lu mau sedang gue udah selesai gitu. Tapi kalau lu nih Gua ngejaga cara lu deh, jaga mood pasangan dan lain-lain. kalau gue pribadi terkait
gue sih sadarin banyak kekurangan gue ya. Iya, sama gue juga sama. Lagi boy. Kayaknya banyak lu sih. Jangan gitu. Jangan gitu. Enggak, kalau gue pribadi, gue ngerasa banyak. Ya tadi terlalu fokus betul. Yes. Maksud gue lebih banyak waktu gue kebuang di sana. Tapi kalau gue tuh ngegambarnya bukan itu sebenarnya. Gue gambar ini sebuah kapal ya. Tadi yang kita Yap. perahu, gue ngomongin kapal dah. Kapal itu kan nakodanya gue. Yap. Cepat atau lambatnya sampai kapal Yap. tujuan itu tergantung bagaimana sih nakodanya. Yes. Neta yang jadi nakoda, udah ikut aja maksud gue Samina Wato. Nah kalau gue bilang kita jalan dulu nih jalan. Yes. Cuma terkadang di momen-momen yang secara terus menerus gue kerja, gue sadar juga. Kalau gue harus ke belakang. Kalau ditanya apa namanya nurutin BM nggak? Nanyanya ke Neta ada nih. Karena sepengalaman gue nggak suka keluar. Gue tuh lebih suka di dalam aja. Lu berdua sama? Satu dan tipikal. Berarti ini dia love language-nya itu quality time. Ini bahasa apa lagi? Kalau menurut gua nggak usah ngomong politik keberatan kali ya. Iya. Gue di kamar berdua, apapun ada, itu gue seneng. Kalau bisa mesin ATM gue taruh sini. Maksudnya kalau Iya. Males keluar ya? main aku masih juga sih maksudnya gitu. Udah gitu kalau lagi. Yang penting ada samping gue boy. Gue tuh gini loh, gue nggak suka kemana-mana. Gue nggak suka ketemu sama bukan banyak orang, silaturahmi tetap nih. Tapi gue nggak suka ketemu sama banyak orang yang isinya tuh ngobrol itu lagi. Jadi gue tuh lebih suka yang long term. Misalkan kita ketemu bulan ini, kayak lu gini, tahun kemudian kita baru ketemu, enak gitu ada yang dibahas. Tapi kalau terus-terusan kan agak bingung juga mau apa ya. Sedangkan kita punya kesibukan masing-masing. Nah, gambaran gue kalau misalkan gue lagi ada di rumah, semua tuh ada. Makanya kenapa gue sekarang ada di sini, ada di Jack terus gue lengkapin semua fasilitas. Fungsinya adalah ketika gue butuh apa-apa, ada semua di sini. Jadi gue nyicil alat, nyicil semua, itu semua pertama dari Jack dulu. Nah sekarang ketika gue nikah, baru tuh pelan-pelan gue belas. Ya. Nyicil barang lagi, baru gitu. Bertensi. Tapi tips dari gue buat orang-orang, buat pembicara Iya, betul. yang emang pengen ngejalin bisnis sama pasangan itu apa? Iya. Enggak, karena balik lagi ya, gua nanti lu bilang ya saya juga masih belajar ya. Iya. Ya. Semua masih belajar. Cuman enggak gini. Lu dari SMP bareng gitu maksudnya. Lu bisnis sudah dari Taiti, e-commerce, tas boy. Iya, tas fashion gitu maksud gua. Itu udah lu lewatin bareng gitu. Maksud gue itu lu gimana biar tetap solid lah. Gua nggak bicara lu pasangan inilah suami istri, tim lah maksud gua. Oh, profesional. Iya, tipsnya. Aku bisa baca pikiran langsung. Kita ngomong satu kata bisa nggak? Saya satu kata ya. Kalau beda kita berantem. Ya, oke ya. Tuh, Sama nggak pikirannya? ya. Udah dapat. Gue sih udah dapet ya. Udah dapat. Bareng ya? Pertanyaannya apa tadi? Sorry. Tipsnya dan pesan juga lah. Satu kata. Pesan tuh baik. Satu kata nih apa aja nih? Satu Hal yang kata. paling aku Tips. paling sering pinter-pinterin. Masa nggak tahu? Tips. Kamu juga sering ngomong. Habis itu berantem nih. Ya, tips ya. Tips untuk pasangan. Yang paling utama pasangan esteem dalam bangun bisnis. Satu kata. Oke, siap ya. Kata ya? Susah kan? Kalau kata susah ya. Ini nantang ya. Boleh ngantai. Sama nih kan? Ya, Nah, kalau gua menurut gua Biasa. komit. Iya. Kan bener kan kata barengan tadi ngomong. Lu mah jaya doang lu. Tapi kadang karena mungkin itu ya. Nah. Kadang nih gue mikir, dia mikir juga gitu. Pas dia ngomongin lah, tadi gue mikir. Kayak sama gitu. Komit. Menurut gua komit aja. Gokil. Nah, lu nanti ke depannya nih ya lu mau ada rencana apa nih? Jack akan berkembang kah tujuannya? Atau mau lu ekspansi ke luar kota kah? Atau mau ya gua mau fokus di sini dulu Bang, gua bagusin aku. Oh ini harus cerita dari belakang dulu aja. Anjir, panjang dulu. Yang 2020 tahun. Iya. Oh, lu ini ya, lu udah ada ini ya? Iya. Udah ada plannya ya? Iya, aku Sama tadi sebenarnya Roadmap. tambahannya Apa? nikmatin proses. nice. Karena Betul itu. pas dijalanin tuh kayak ngomongnya sama lagi enak berdua. Padahal mah enak banget. Berarti nih, gue bilang kan nikmati proses nih. Iya. Ayo guys. Betul. Nggak bisa juga. Ya udah, nih sekarang ini deh impian lu deh nih. Yang terakhir yang tadi pertanyaan gue yang tadi. Ke depan nih Jack mau jadi dibawa kalau kemana? kita jelasin ya. Kalau kita tuh tiap tahun selalu punya Roadmap. iya gitu. Sebenarnya kok roadmap ya. Gue nggak tahu sih. Itu sih master plan ya. Iya. Jadi
Awalnya tuh kan kita buka pakai gerobak kecil. Dari Thai itu kita buka gerobak kecil. Dulu dagangnya itu Jack Coffee namanya. Nah di Jack Coffee ini sebelum gue buka itu dulu gue sempat kerja, terus gue sempat melanglang buana ke beberapa titik ke tempat temen gue juga. Memang tempat temen gue ini tuh dia nawarin tuh untuk buka, lu dagang Thai tea ya, gue boleh nggak nitip kopi, kayak gitu. Terus abis itu pas dia nawarin kopi, karena gue nggak ngerti kopi kan, jadi banyak pertanyaan di kepala gue. Tapi pada akhirnya sekarang dia buka juga. Bagus, lu pernah kan aku? Apa? Gue respect banget. Ada namanya Patal Senayan, lu pasti tahu. Apa? Gue belum sono. Juga ke situ dari 2019. Itu dia buka pertama kali. Jadi itu temen gue yang punya. Gue respect parah sih sama dia karena Dia couple planner juga? enggak dia beberapa orang Itu gue juga sih karena gue pertama kali 2019 waktu masih ada biasa cabang lu 3 ya. Oh banyak pak, sekarang ada kali pak. Anjir, apa nama brandnya? Kenduri kopi. Wah itu nggak asing gue ya. Apa tuh Ci? Kopinya enak. Ternyata dia masih buka nih kenduri kopi. Lu adik. Iya masih buka di gerobak ya di pinggir jalan ya. Yang di sana masih. Tapi ternyata itu jadi banget. Aku nanya. Dia punya coffee shop sekarang. Jadi ya gue banyak belajar lah dari sana. Awal buka, tapi setelahnya gue memang jalan sendiri karena gue sambil kerja. Nah setiap tahun kita selalu punya master plan karena gue selalu berjalan sendiri, bergerak sendiri. Modal kan terbatas ya. Pernah sih coba-coba ada investor, tapi gagal terus, nggak pernah berhasil gitu, nggak pernah manjang lah bahasanya. Tahun 2020 kita dari gerobak kecil, 2021 kita bikin gerobak agak panjang, pindah tempat. 2022 kita pindah tuh ke rumah yang waktu itu lu pernah datang di sana, yang di depan gereja sampai 2023. Sorry 2024, 2 tahun setengah gue di sana, hampir 3 tahun. 2025 kita tinggal ke sini. Kalau ditanya plannya mau apa, pertama ya sistemasi harus diberesin dulu. Gue sadar banget kekurangan gue tuh di dalam lah, di manajemen, kekurangan SDM, kekurangan orang-orang yang bisa menjalankan sistem. Setelah itu baru kita duplikasi bisnisnya jadi beberapa titik. Pasti kayak gitu orangnya. Berarti lu mau buka ekspansi cabang? Pasti. Pengen. Dan tapi F&B ini. Oh ini yang masih dipikirin ya. Tapi yang jelas Jack pasti buka lagi di luar. Enggak, tapi by the way nih Jack ini lu pakai investor gak sih atau apa? Sempet tapi sekarang enggak. Mungkin ada kesalahpahaman terkait tanda kutip penamaan investor ya. Jadi kita sekarang skemanya jadi berubah. Jadi kayak orang minjem tapi udah beres semua. Oke. Ya, terakhir ya. Oke. Terakhir Satu kata buat buat lu sama istri lu ke depannya, harapannya. Maksudnya gimana nih? Kedepannya apa nih? Harapan? Iya, harapannya ke depannya lo sama istri lu. Tapi ya sorry terkait personality. Enggak, hubungan. Gue ya? Yes, lu dulu deh. Nggak harus satu kata deh. jadi kayak lu pengen Satu kalimat kali ya? Satu kalimat boleh, kalimat. Ya gue banyak minta maaf lah, banyak salah. Anjay. Banyak. Makasih deh, ini kita karena baru ada sesuatu tapi gue salut men, gue gak kepikiran lu bakal minta maaf nih. Sumpah, gue gak bakal kepikiran lu bakal minta maaf. Ya udah lo ngomong aja lagi. Oke, gue lanjut coba ya. Tapi anjing ini fotonya. Iya, siap. Gue pribadi jujur gue banyak minta maaf lah. Kalimat yang pertama itu karena jujur kalau misalkan tanggal sabar itu nih nggak sabar kemarin dan sekarang mungkin bisnisnya udah tutup kapan tahu. Gua nggak konsentrasi ke bisnis lah, ke hubungan juga lah. Kita nikah itu kan banyak banget kita di sini pak, nggak langsung mulus tiba-tiba jadi nikah. Itu pun nikah masih ada halangan gitu, ada kendala beberapa titik. Dan wajar menurut gua. Cuma dia bisa nerimo lah. Legowo kalau orang Jawa tuh sisi legowonya tuh luas banget. Harapan gua, jadi bukan ke netanya, lebih ke gua kalau gua. Guanya sih bisa lebih sabar, calm down, nggak akan ramen, nggak terlalu ambis. Jadi ada sisi manusiawinya lah. Sekarang tuh gua lebih ngerasa kasihan. Nggak tahu ya, mungkin semua laki-laki gitu ya. Ketika ngeliat istrinya sakit, uring-uringan, tidur, bangun jam 2, bangun jam 3, mungkin rasanya itu kasihan aja. Gue sih ngerasa lebih ke situ sekarang. Sisi rohimnya tuh lebih besar lah. Ya pengennya itu terus ada di gua. Kalau gua gitu pengen. Nah kalau lu pengen ngomong apa nih? Kayak Andi gitu, harapan apapun lah. Iya. Harapan hubungan lu. Ngomong apa juga gitu. Kalau gue sebenarnya
udah menerima juga, berdamai untuk ya terima apa adanya. Lu kayak beban banget nih. Ya, maksudnya kayak sebelumnya kan Dia kadang kalau ada gue lebih punya bahagia kayaknya. ekspektasi kan, pasti semua perempuan Yes. punya ekspektasi Yes. terhadap pasangannya Setuju gitu. gue juga sama sih itu. Iya, nah kalau sekarang gue nggak mau berekspektasi, biarkan dia belajar. Pasti udah dewasa, udah tahu mana yang benar mana yang salah. Mengingatkan aja, mau berubah atau enggak ya. Kalau gue sekarang udah didoain aja udah. Kalau misalkan yang buruknya, mudah-mudahan bisa baik gitu. Yang baiknya bisa lebih baik lagi, dipertahankan kayak gitu sih. Dengar kan, Ri? Iya siapa? Tapi gue salut sih sama lu bisa bertahan dari SMP sampai sekarang, bisnisnya putus nyambung, bisnis bangkrut, lu bangun lagi berdua, dan itu butuh waktu dan komitmen yang tinggi sih. Gue kan jadi inspirasi buat banyak orang. Ya, buat gue nih. Buat gue kan tapi Buat gue yang belum nikah. Buat gue yang belum nikah nih. Jadi thank you banget Yandi, thank you banget Neta udah mau jadi tumbang kita. Nah, iya. Di konten pertama kita ya. Konten pertama kita. Oke, mungkin nanti next gue bakal adain lagi part 2, kayak gue bakal ngundang dia lagi sih. Dan pasti dengan tempat yang lebih proper. Udah seru banget nih, seru banget. Maksudnya tempat gue nggak proper gitu? Enggak, alat. Oke banget sih. Siapa tahu bisa lah. Boleh, kita bicarakan di baik-baik. Iya, siap. Pokoknya buat lu semua yang pengen kesini datang di Ben Hill. Betul. Ben jalan apa sih ya? Tepatnya di depan SMP 40. SMP 40. Pokoknya di sini makanannya lengkap. Nih kopinya, ini sekali kita promo ya. Ini kopinya Jack Iron Coffee. Dan dia juga ngerosting sendiri ya, Nen? Gue ngerosting sendiri. Roasting sendiri. Kalau rame-rame kita sambil futsal. Iya. Tahu kan juga kadang. Oke, dan gak cuman kopi, nih teman-teman juga bisa minum es-es yang segar dan makan makanannya juga unik-unik juga ya. Dan satu lagi di sini bukanya hampir 24 jam, cuy. Hampir 24 jam memang 24 jam. Kalau operasional anak-anak 24 jam, tapi Oh. kita terima konsumen dine-in 6.30 sampai 02.00. Ini terbukti kalau Yandi ini ambisi kan itu. Habis nyari duit, Nyari duit. Waduh, ngomong berat bos. oportunis. Iya. Oke, segitu dulu podcast. Apa sih podcast ini, bukan podcast ya, talk show hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang nonton talk show hari ini. Kameramen bisa ketawa aja. Itu di story kok. Ya udah. Ya, bisa menginspirasi teman-teman. Next kita bakal ngundang lebih banyak lagi, mungkin lebih seru ya. Pasti harus sih. Ini juga seru dong. Oh, langsung disambungin udah. Iya, pasti lebih seru karena nanti Randy juga pasti punya cerita yang lebih seru lagi. Gue bakal ngundang lagi, tapi mungkin butuh waktu biar kita bisa bercerita. Aman. Oke lah, thank you Randy. Terima kasih banyak. Thank you Kak. Makasih banyak. Saya